Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-7 mata kuliah Matematika Terapan bersama saya Fitria Zana Kumala. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi tentang penerapan deret yang meliputi materi tentang deret aritmatika, deret geometri, model bunga majemuk, dan model pertumbuhan penduduk. Kita mulai pembahasan yang pertama yaitu tentang deret aritmatika. Di sini kita perhatikan bahwa suku pertama dari deret aritmatika kita simbolkan dengan U1. Suku kedua dari deret aritmatika adalah U2, suku ketiga dari deret aritmatika adalah U3 dan suku ke N dari deret aritmatika adalah UN. Untuk penjumlahan deret aritmatika di sini dari suku pertama sampai suku ke N bisa dituliskan sebagai U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN. Untuk besarnya suku ke N dari sebuah deret aritmatika dapat dituliskan sebagai A ditambah N dikurangi 1 dikali B, di mana A ini adalah suku pertama dari deret aritmatika dan A ini sama dengan U1. N adalah suku ke berapa, yaitu suku ke N yang dicari, dan B di sini adalah beda. Untuk besarnya suku ke N di sini dapat dituliskan sebagai Sn atau jumlahan dari N suku pertama deret aritmatika dikurangi Sn dikurangi 1, atau sini jumlahan suku ke N dikurangi 1 pertama dari deret aritmatika. Untuk besarnya suku tengah dari deret aritmatika di sini disimbolkan sebagai UT. Ini sama dengan A ditambah UN dibagi 2, di mana A tadi adalah suku pertama dan UN adalah suku ke N dibagi 2, atau sama juga dengan Sn dibagi dengan N. Kita tahu di sini bahwa Sn dapat dituliskan sebagai N dibagi 2 dikali A plus UN. UN di sini adalah besarnya suku ke N yang dapat dinyatakan sebagai A plus N-1 dikali B, sehingga di sini Sn dapat dinyatakan sebagai N per 2 dikali A plus N dikurangi 1 dikali B. Di sini kita sederhanakan A plus A sama dengan 2A. Di sini N dikurangi 1 dikali B, sehingga Sn dapat dinyatakan sebagai N dibagi 2 dikali 2A plus N dikurangi 1 dikali B. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang deret geometri. Di sini suku pertama dari deret geometri dinyatakan sebagai U1, suku keduanya adalah U2, suku ketiganya adalah U3, dan seterusnya sampai suku ke N yaitu UN. Untuk jumlahan suku pertama sampai suku ke N di sini dapat dituliskan sebagai U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN. Dan besarnya suku ke N dari deret geometri dapat dituliskan sebagai A dikali R pangkat N dikurangi 1. Untuk R atau besarnya rasio dari deret geometri dapat dituliskan sebagai UN dibagi UN dikurangi 1. Jadi besarnya suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Untuk besarnya suku tengah dari deret geometri dapat dituliskan sebagai akar U1 dikali UN. Jumlahan untuk N suku pertama dari deret geometri untuk rasio yang lebih kecil dari 1 dapat dituliskan sebagai A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Dan jika R lebih besar dari 1, maka jumlahan N suku pertama dari deret geometri dapat dituliskan sebagai A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Selanjutnya akan kita bahas terlebih dahulu tentang nilai waktu dari uang atau time value of money, yang merupakan perbedaan nilai uang karena adanya faktor waktu. Future value di sini pengertiannya adalah nilai akumulasi yang akan diterima di masa yang akan datang sebagai hasil investasi yang akan dilakukan saat ini. Ini perlu kita pahami dalam perkuliahan matematika terapan ini.
Yang selanjutnya akan kita bahas tentang bunga, di mana di sini bunga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bunga sederhana atau simple interest, dan yang kedua adalah bunga majemuk atau compound interest. Kita bahas yang pertama tentang bunga sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau investasi pokok saja. Jumlah uang dari bunga sederhana merupakan fungsi dari variabel-variabel berikut. Yang pertama adalah pinjaman pokok, yang kedua adalah tingkat suku bunga, dan yang ketiga adalah lamanya waktu pinjaman. Kita lihat rumus untuk bunga sederhana di sini dituliskan sebagai Fn sama dengan P0 dikali I dikali N, di mana Fn ini adalah jumlah bunga sederhana pada periode ke N. Dan P0 di sini adalah pinjaman atau tabungan pokok. I di sini adalah interest atau bunga, yaitu tingkat suku bunga pada periode ke N. Dan N sendiri adalah jangka waktu atau periode pinjaman atau tabungan. Selanjutnya akan kita bahas tentang bunga majemuk. Bunga majemuk merupakan bunga yang dibayarkan dari hasil pinjaman atau investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala, sehingga bunga yang dihasilkan dari pinjaman dibungakan lagi secara bersama-sama. Di sini rumusnya Gn sama dengan P0 dikali 1 plus I pangkat N dikurangi P0, di mana Gn di sini adalah jumlah bunga majemuk pada periode ke N. P0 sama seperti tadi adalah pinjaman atau tabungan pokok. I masih sama seperti tadi adalah interest atau tingkat suku bunga pada periode ke N. Dan N sendiri adalah jangka waktu atau periode pinjaman atau tabungan. Kita perhatikan antara UN dan PN. Di sini UN dapat dituliskan sebagai A dikali R pangkat N dikurangi 1, dan di sini PN dapat dituliskan sebagai P0 dikali 1 plus I pangkat N. Ya, secara kasat mata di sini kita bisa lihat bahwa P0 ini identik dengan A atau U1. Jadi di sini P0 ini, nah, kita perhatikan identik dengan A atau suku pertama ya, U1. Dan di sini 1 plus I identik dengan R. Untuk PN ini identik dengan U N plus 1. Selanjutnya, jika N melambangkan periode dalam tahun, maka di sini mengandung anggapan tersirat bahwa bunga tersebut diperhitungkan sekali dalam setahun. Dan apabila bunga diperhitungkan, itu dibayarkan lebih dari satu kali dalam satu tahun, misalkan di sini M kali, maka masing-masing I per M per termin, maka besarnya bunga majemuk tersebut per termin adalah Gn sama dengan P0 dikali 1 plus I per M pangkat M dikali N dikurangi P0. Selanjutnya suku 1 plus I dan 1 plus I per M dalam dunia bisnis dinamakan faktor bunga majemuk atau disebut juga compounding interest factor, yaitu suatu bilangan yang lebih besar dari satu yang dapat dipakai untuk menghitung jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang. Dan dengan memanipulasi matematis, maka kita dapat menghitung besarnya nilai sekarang atau present value apabila yang diketahui jumlahnya di masa datang sebagai berikut. Di sini P0 sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N dikali PN. Atau di sini apabila bunganya dibayarkan lebih dari satu kali dalam setahun, di sini P0 dapat dituliskan sebagai 1 per 1 plus I per M pangkat M dikali N dikali PN. Suku 1 per 1 plus I pangkat N dan 1 per 1 plus I per M pangkat M dikali N dalam dunia bisnis itu disebut sebagai faktor diskonto atau discount factor, yaitu suatu bilangan yang lebih kecil dari satu yang dapat dipakai untuk menghitung nilai sekarang dari suatu jumlah di masa datang.
Kita lihat contohnya, tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar Rp532.400 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat suku bunga yang berlaku adalah 10% per tahun, berapakah tabungan mahasiswa tersebut pada saat ini? Kita lihat penyelesaiannya. Besarnya tabungan mahasiswa tersebut 3 tahun yang akan datang adalah Rp532.400, sehingga di sini kita bisa tuliskan P3 sama dengan 532.400. Untuk N di sini sama dengan 3 karena diketahui ini adalah jumlah uang 3 tahun yang akan datang. I atau tingkat suku bunganya adalah 10% atau dapat juga dituliskan sebagai 0,1. Di sini akan dicari berapakah tabungan mahasiswa tersebut pada saat ini ya. Nanti kalian untuk menyelesaikan bisa tuliskan secara lengkap apa yang diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya seperti apa. Ini saya tuliskan secara singkat saja. Jadi di sini besarnya tabungan mahasiswa tersebut pada saat ini yaitu P0 dapat dituliskan sebagai 1/1 plus I pangkat N dikali PN. Di sini 1/1 plus I, N-nya adalah 3, berarti di sini pangkat 3 dikali P3. Di sini besarnya P0 akan sama dengan 1/1 plus 0,1 pangkat 3. Di sini karena I-nya adalah sama dengan 0,1 dan N-nya tadi sama dengan 3 ya. Lalu dikalikan dengan P3, P3-nya adalah Rp532.400 sehingga didapatkan hasil P0-nya adalah 400.000. Jadi kesimpulannya adalah tabungan mahasiswa tersebut pada saat ini adalah Rp400.000 yang 3 tahun akan datang akan menjadi Rp532.400 dengan tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun. Selanjutnya akan kita bahas tentang model pertumbuhan. Kita lihat model pertumbuhan penduduk, yaitu di sini dapat dituliskan sebagai PN sama dengan P0 dikali R pangkat N dikurangi 1, di mana R ini sama dengan 1 plus R kecil ya, di mana di sini PN-nya adalah jumlah penduduk yang merupakan variabel terikatnya, N adalah waktunya yang merupakan variabel bebasnya. Dan di sini model ini tidak hanya relevan bagi penaksiran variabel kependudukan, tapi juga dapat diterapkan untuk menaksir variabel lain yang berkenaan dengan pertumbuhannya. Kita lihat di sini, agar model dapat diterapkan secara umum terhadap segala macam variabel sehingga tidak terpaku pada persoalan kependudukan saja, maka di sini akan dilakukan sedikit perubahan notasi ya. Di sini dapat dituliskan sebagai N sama dengan N0 dikali R pangkat N dikurangi 1, di mana R sama dengan 1 plus R ya. Di sini kita tahu bahwa NN tersebut adalah bentuk dari fungsi eksponensial. N adalah variabel yang sedang diamati, R adalah persentase pertumbuhan persatuan waktu tertentu, di sini R kecil ya, dan N adalah indeks waktu. Kita lihat contohnya, Lembaga Penelitian Ekonomi Nasional memulai operasinya dengan 10 orang peneliti. Setiap tahun, setiap peneliti merekrut 2 orang peneliti baru. Berapa jumlah orang tenaga peneliti di lembaga tersebut setelah beroperasi 5 tahun? Di sini penyelesaiannya diketahui bahwa N0-nya adalah 10 ya. Jadi pada awalnya ketika memulai operasi, di sini ada 10 orang peneliti, maka ditulis N0 sama dengan 10. R besar di sini rumusnya adalah 1 plus R, maka di sini 1 plus R, R-nya adalah 2 ya, karena setiap tahun setiap peneliti itu merekrut 2 orang peneliti baru, sehingga di sini R besar sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3 ya. N-nya di sini sama dengan 5 karena di sini ditanyakan berapa jumlah peneliti setelah beroperasi 5 tahun ya, maka N-nya sama dengan 5. Di sini maka tinggal kita substitusikan saja ke rumus yang sebelumnya sudah kita bahas. NN sama dengan N0 dikali R pangkat N dikurangi 1, maka di sini N5 ya, karena yang ditanyakan adalah N5, maka di sini N5 ini sama dengan 10 ini N0-nya ya, dikali R besar di sini
R besarnya adalah 3, pangkat N dikurangi 1, berarti 5 dikurangi 1. Dapat kita tuliskan sebagai 10 dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81, sehingga di sini N5 akan sama dengan 10 dikali 81, yaitu 810. Jadi kesimpulannya, jumlah tenaga peneliti di lembaga tersebut setelah beroperasi 5 tahun adalah sebanyak 810 orang. Kita lihat di sini, di akhir perkuliahan terdapat 2 buah soal yang akan digunakan sebagai tugas. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Sekian pertemuan ke-7 mata kuliah Matematika Terapan. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-8. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.